down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar memanipulasi bandwidthnya. Karena di sini masing-masingnya adalah 100 MB, itu berarti costnya adalah 19. Dan kali ini kita akan coba memanipulasi bandwidthnya. Oke, kita langsung saja coba misalkan di switch pertama. Di sini root portnya adalah FA01. Lalu kita masuk interface FA01, lalu ketik speed. Kita tanda tanya dulu. Bisa saja di sini kita pilih 10 dan tidak usah ketikkan Mbps-nya. Oke, kita coba exit. Kemudian kita show spanning tree. Kita coba lihat di sini costnya menjadi 100. Artinya di FA01 ini menjadi 10 MB kecepatannya, teman-teman. Namun ini akan menjadi mati, akan menjadi alternate port karena di FA02 ini lebih cepat ya, teman-teman. Di FA02 ini lebih cepat costnya dari yang di FA01. Jadi yang akan di blocking adalah FA01. Oke, di sini bisa dilihat alternate portnya akan pindah yang ini. Kita coba hapus link yang di sininya. Nah, di sini akan menyala dan kecepatannya menjadi 100 Mbps. Oke, kita coba kembalikan lagi pada semula. Lalu di sini menjadi 100 MB. Lalu di sini kita konfigurasi interface FA01. Kemudian speednya 100 MB. Lalu kita coba lihat do show spanning tree. Dan di sini costnya menjadi 19, artinya menjadi 100 Mbps lagi. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk memanipulasi bandwidthnya. Di sini juga root portnya akan kembali menyala. Oke, pada video selanjutnya kita akan belajar manipulasi root bridge. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas manipulasi bandwidth, yaitu dengan mengkonfigurasi costnya. Dan sekarang kita akan mengkonfigurasi root bridge. Nah, teman-teman tahu kan kalau root bridge itu dicari dari bridge ID-nya. Nah, bridge ID dicari dari priority terkecil atau MAC address terkecil. Teman-teman tahu kan kalau setiap vendor itu membutuhkan switch yang baru atau MAC address yang baru. Nah, teman-teman misalkan di sini switch 2 ini switch lama dengan tahun 2012 misalkan. Nah, ingin menambahkan switch 3 dengan tahun 2022. Sudah pasti MAC address-nya lebih kecil dari switch yang dulu daripada yang sekarang. Dari segi performa, switch baru itu pasti lebih bagus daripada switch lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasinya di priority-nya bukan dari MAC address-nya. Kita langsung saja masuk pada switch 3 dan masuk ke tab CLI. Lalu masuk mode privilege dan configuration. Di sini kita ketik spanning tree VLAN 1 karena di sini kita pakai VLAN pertama ya, defaultnya semuanya. Priority kita tanda tanya. Nah, teman-teman bebas milihnya mulai dari 0 sampai 61440. Tapi ini harus increment of 4096, artinya harus dalam kelipatan 4096. Oke, di sini kita coba ngasal saja. Nah, di sini teman-teman akan dikasih tahu yang diinginkan priority-nya. Karena by default priority-nya adalah 32768, kita akan setting menjadi 28672. Karena di sini untuk mencari root bridge adalah priority terkecil. Oke, langsung saja 28672. Kita coba lihat, kita fast time forward. Nah, di sini ya alternate port-nya yang di blocking dan sekarang berpindah menjadi di sini. Teman-teman tahu kan sekarang switch 3 ini sekarang menjadi root bridge, bahwa di sini akan menjadi disconnected port di FA02 dan FA01. Di switch 2, FA02-nya akan menjadi root port karena yang paling tercepat menuju switch 3 atau root bridge itu adalah di FA02. Untuk di switch 1 itu root portnya di FA02 karena yang tercepat terhubung ke root bridge. Nah, di sini di switch 1 dan 2 akan dibandingkan dengan priority terkecil atau MAC address terkecil. Berhubung switch 2 menang, jadi FA01-nya menjadi designated port dan FA01 ini menjadi alternate port atau yang di blocking. Nah, begitu ya teman-teman cara mengkonfigurasi atau memanipulasi root bridge. Oke, kita akan kembalikan lagi ke semula. Kita ketikkan no spanning tree VLAN 1 priority. Oke, kita coba fast time forward dan di sini kembali menjadi alternate port. Oke, pada video selanjutnya kita akan coba belajar yang namanya pengenalan per VLAN spanning tree. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya per VLAN spanning tree atau disebut juga dengan PVSTP. Nah, seperti namanya, ini itu adalah informasi dari tiap-tiap VLAN. Di sini kita akan mencoba pada VLAN pertama. Misalkan kita buat VLAN 2, kemudian VLAN 3,
lalu do show spanning tree. Teman-teman bisa lihat di sini VLAN pertama informasi tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini kita akan bikin semuanya terang ya teman-teman, karena ini akan menjadi per VLAN-an. Oke, kita coba setting interface range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Oke, itu untuk di switch yang ketiga. Kita set di switch 1, interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Lalu kita bikin VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita coba set di switch kedua, interface range FA01 sampai 2. Kemudian switch port mode terang. Setelah itu kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke, di sini kita akan cek apakah per VLAN spanning tree-nya sudah ada, yaitu kita coba buktikan dengan ketik do show spanning tree. Nah, teman-teman, ini adalah informasi spanning tree pada VLAN pertama. Lalu di sini ada spanning tree VLAN kedua, dan ini informasi spanning tree VLAN ketiga. Ini pada switch kedua. Kemudian kita akan coba pada switch ketiga, do show spanning tree. Nah, ini adalah informasi spanning tree VLAN pertama. Kemudian ini VLAN kedua, dan ini VLAN ketiga. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar manipulasi root bridge pada tiap-tiap VLAN-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya per VLAN spanning tree. Dan di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 itu root bridge-nya masih tetap pada switch kedua. Namun untuk yang di VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi root bridge-nya pada salah satunya. Oke, misal saja di sini kita punya dua komputer pada tiap-tiap switch. Misal di sini kita tambahkan warna bebas ya teman-teman. Nah, yang di PC 0 akan menjadi VLAN pertama, lalu yang di PC 1 akan menjadi VLAN kedua, PC 2 menjadi VLAN kedua, lalu yang terakhir PC 3 akan menjadi VLAN pertama. Oke, misalkan kita untuk di VLAN pertama mau mengirimkan paket pada VLAN pertama, yaitu sudah pasti akan mengirim lewat link utama, yaitu FA1 lewat FA01 baru sampai ke PC 3 ini. Nah, untuk yang di VLAN kedua, PC 1 mau mengirimkan kepada PC 2, itu juga sama, pasti bakal lewat yang di sini, di link utamanya. Berarti untuk yang di sini itu tidak dilewatin atau tidak dipakai ya teman-teman. Karena itu, misalkan untuk VLAN pertama itu akan lewat di sini link utama. Namun untuk VLAN yang kedua itu akan dari switch 2 ke switch 3, lalu di switch 3 akan menuju ke switch 1. Gitu ya. Jadi untuk di VLAN kedua artinya di salah satu port yang di sini itu akan di blocking ya teman-teman. Nah, untuk memblocking itu artinya kita harus bikin root bridge pada di VLAN kedua, yaitu root bridge-nya adalah switch 3. Kita coba pinggirkan dulu nama-namanya. Oke, kita buat perhitungan kembali. Nah, teman-teman tahu kan bahwa untuk menjadi root bridge itu artinya pada dua portnya akan menjadi designated port atau menjadi up ya teman-teman. Lalu di sini di switch 1 itu FA02-nya yang menuju root bridge-nya adalah menjadi root port, dan untuk switch 2 juga FA02-nya adalah yang paling tercepat menuju root bridge, itu akan menjadi root port. Nah, berarti di FA01 antara switch 2 dan juga switch 1 itu akan menjadi alternate port atau di blocking nantinya. Oke, langsung saja kita coba konfigurasinya pada switch 3. Di sini kita masukkan spanning tree VLAN 2. Priority-nya kita coba ngasal dulu ya.
Oke, di sini kita akan mencoba menjadi yang ini saja. Spanning tree VLAN 2 priority. Kita masukkan nomornya. Lalu enter. Oke teman-teman, kita coba FaceTime forward. Nah, teman-teman lihat ya, sekarang di sini menjadi hijau, artinya menyala. Nah, kenapa menyala? Kita coba buktikan ya. Di sini kita coba do show spanning tree. Nah, teman-teman lihat di sini fokus pada VLAN 2 ya. Nah, di sini VLAN 2 itu adalah this bridge is the root. Artinya bahwa switch ketiga ini pada VLAN kedua itu menjadi root bridge. Gitu ya. Oke, di sini adalah FA01 dan FA02-nya. Di designated port artinya up ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat di switch pertama. Do show spanning tree. Oke, kita fokus pada VLAN 2. Nah, di VLAN 2 yaitu di sini dikatakan bahwa FA02-nya itu menjadi root bridge. Nah, FA02 yang paling cepat menuju ke root bridge. Gitu ya. Oke, kita coba cek di switch kedua. Show spanning tree, lalu enter. Kita lihat di VLAN kedua. Nah, di VLAN kedua itu artinya bahwa FA02 ini menjadi root port. Nah, teman-teman lihat bahwa di sini FA02-nya menjadi root port. Nah, untuk FA01 ini itu akan dibandingkan lagi dengan MAC address terkecil atau priority terkecil. Karena prioritinya sama, kita bandingkan menjadi MAC address. Nah, di sini bahwa switch kedua itu MAC address-nya 1. Nah, di sini bahwa switch kedua itu MAC address-nya 1 dan di switch pertama itu MAC address-nya 11. Berarti di switch kedua itu menang, berarti bahwa yang diblok adalah FA01 pada switch pertama. Kita akan coba lihat lagi di sini, teman-teman. Bisa lihat bahwa FA01 di sini menjadi alternate port. Artinya port ini di blocking. Untuk di FA01 pada VLAN kedua. Nah, begitu ya teman-teman, itu adalah tentang pelajaran per VLAN spanning tree tentang manipulasi root bridge-nya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas apa yang namanya per VLAN spanning tree dan juga manipulasi root bridge pada per VLAN spanning tree. Nah, teman-teman tahu kan bahwa VLAN kedua itu kita sudah bikin settingan pada switch ketiganya itu menjadi root bridge. Dan untuk VLAN pertama itu root bridge-nya itu switch kedua. Kali ini kita akan mencoba pengujian ping pada per VLAN spanning tree-nya. Oke, kita coba hubungkan dulu untuk komputernya. Lalu kita coba setting IP-nya, misalkan di sini IP-nya adalah 10.10.10.1. Lalu subnet mask-nya kita ambil 255.255.255.0. Oke, itu untuk PC 1. Lalu untuk PC 0 kita coba setting juga, misalkan di sini adalah 20.20.20.1. Lalu subnet mask-nya masih sama. Oke, kita di PC 2 juga kita setting IP di sininya itu tidak 2 ya, teman-teman. Lalu di sini kita coba setting juga. Oke, lalu di sini kita akan masukkan VLAN-nya. Nah, di sini untuk di switch port kedua itu FA03 ini akan menjadi VLAN pertama. Oke, kita masukkan mode configuration. Kita masukkan interface FA03. Lalu di sini switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 2. Maaf, di sini kita masuk pada interface FA04. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 2. Lalu kita akan setting di switch pertamanya, yaitu pada FA04 ini akan menjadi di VLAN kedua. Oke, interface FA04. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 2.
Nah, teman-teman bisa coba lihat ya bahwa FA04 itu sudah masuk pada akses VLAN 2. Kita coba ya. Do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini bahwa VLAN 2 itu sudah masuk pada FA04. Oke, kita coba pengujian pingnya pada tiap-tiap komputernya. Di sini kita coba masuk pada rel simulation. Kita masuk di PC 0 akan mengirimkan paket pada VLAN keduanya. Oke, kita coba saja. Di sini kita coba besarkan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa di sini akan mengirimkan paket ARP. Artinya di sini MAC address-nya belum kenalan ya. Oke. Teman-teman tahu kan bahwa untuk VLAN kedua itu jalurnya melewati switch ketiga lalu di switch pertama. Nah, kita coba buktikan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sudah kenalan di sini. Oke, baru akan mengirimkan paket ICMP-nya. Lalu diterima. Nah, setelah diterima akan dibalas kembali. Lalu di sini akan tertulis successful, artinya berhasil. Oke, kita coba untuk di VLAN pertamanya. Oke, VLAN pertama itu akan melewati link utamanya. Nah, yaitu dari switch kedua melewati FA01, diterima dengan switch pertama di FA01 akan dikirimkan ke PC 2-nya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, dibalas kembali. Lalu setelah dikirimkan akan mengirimkan paket ICMP. Artinya adalah paket ping. Lagi, lalu dibalas. Lalu di sini kelihatan successful, artinya berhasil. Gitu ya teman-teman. Itu adalah untuk konfigurasi atau pengujian ping per VLAN spanning tree. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya spanning tree atau STP2 switch. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.